Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bahagia. Bertemu dengan saya lagi, Dr. Edi Subagio. Sahabat bahagia, saya doakan selalu yang melihat video saya ini, apalagi yang meng-share video saya ini, saya doakan selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki yang melimpah ruah halal barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat bahagia, di video saya sebelumnya saya membahas tentang 3 pilar kesehatan. Di antaranya adalah sistem pencernaan, sistem pernapasan, dan pembuluh darah. Hari ini saya akan membahas salah satunya yaitu tentang paru-paru yang merupakan salah satu sistem pernapasan. Kita tahu bahwa paru-paru itu sangat penting sekali. Nah, untuk itu kita harus paham nih. Bagaimana dok? Oke, tahukah Anda semua bahwa paru-paru kita dalam sehari itu, apa sudah menghitung? Dalam sehari itu dia bernapas sekitar 20.000 kali. Nah, nggak ada yang menghitung kan? Tujuannya apa? Menjaga tubuh kita supaya tetap hidup. Nah, itu adalah paru-paru. Sekarang paru-paru itu apa sih? Nah, paru-paru itu adalah organ ya, organ utama dalam sistem pernapasan. Fungsinya apa? Mengambil oksigen atau O2 kemudian dari udara, kemudian membuangnya dalam bentuk CO2 hasil dari metabolisme tubuh kita. Nah, sekarang fisiologi paru-paru, artinya fisiologi paru-paru itu adalah paru-paru itu normalnya seperti apa? Ya, satu, paru-paru itu sebagai ventilasi, artinya dia merupakan proses ngambil dikeluarin, ya, masuk udara keluar CO2 hasil pembuangan, itu seperti itu. Yang kedua, pertukaran gas. Jadi paru-paru itu juga bisa terjadi pertukaran gas. Yang ketiga, bisa sebagai transportasi oksigen. Jadi paru-paru itu juga membawa oksigen. Itu penting. Apa fungsi paru-paru? Nah, saya jelaskan. Fungsi paru-paru salah satu pasti menyediakan oksigen untuk tubuh. Yang kedua apa? Pasti mengeluarkan CO2 yaitu hasil metabolisme tubuh yang tadi menggunakan O2 kemudian dikeluarkan dalam bentuk CO2. Penting sekali. Terus yang ketiga apa? Menjaga keseimbangan pH darah kita. Loh, luar biasa fungsi paru-paru. Terus yang keempat apa? Pertahanan tubuh kita. Jadi paru-paru itu termasuk juga pertahanan tubuh kita. Terus membantu produk atau produksi suara kita. Jadi suara kita rusak, suara kita nggak enak, itu ada pengaruh dari paru-paru juga, ada ikut andil ya. Terus yang keenam yaitu menyaring gumpalan-gumpalan kecil dari darah dan zat-zat tertentu. Itulah fungsi dari paru-paru. Nah, tanda-tandanya paru-paru itu sehat seperti apa? Pasti paru-paru kalau sehat, satu, napasnya itu ringan, ya, napas ringan dan saat aktivitas dia tetap ringan. Ada yang pada waktu napas biasa setelah aktivitas, tapi kok sesek ya, kok berat ya, seperti itu. Yang kedua apa? Tidak mudah sesak. Ada orang yang nggak mudah sesak sama sekali, tapi ada dikit-dikit sesak gitu ya. Terus yang ketiga apa? Ketiga itu suka batuk. Jadi batuk itu tapi tidak berkepanjangan kalau paru-paru sehat. Kalau paru-paru nggak sehat, pasti batuknya nggak sembuh-sembuh. Saya sudah minum obat A, B, C, tapi kok nggak sembuh ya. Yang keempat, tubuh ini lebih bertenaga. Itu pada paru-paru yang sehat. Nah sekarang, bagaimana dok cara menjaga paru-paru supaya sehat? Satu, yang pasti hindari asap rokok, ya, baik asapnya atau polusi rokok di luar harus dihindari. Jika ada orang merokok, silakan ditegur dengan baik-baik. Karena baik perokok pasif atau perokok aktif itu bisa menyebabkan gangguan paru-paru. Yang kedua, rutin olahraga minimal 30 menit per hari ya. Usahakan kita rutin olahraga. Olahraga itu yang teratur, terukur dan sesuai umur. Itu penting sekali. Jangan terus mager, malas gerak. Yang ketiga apa? Perbanyak minum air putih. Ini penting sekali. Ya, air putih itu sangat penting. Terus yang keempat apa? Konsumsi sayuran dan buah-buahan. Perbanyak sayurnya ya. Terus kelima, yang pasti harus makan makanan yang halal, bergizi dan makanan manusia. Itu yang penting ya. Makan manusia kenapa? Karena kita ini manusia. Berarti harus makan makanan manusia. Artinya yang kita makan itu harus bisa dipecah dalam tubuh dan ditransport lewat pembuluh darah, kemudian sampai di sel
dan diolah di sel di mitokondria menjadi energi. Itulah makanan manusia. Dan yang terakhir, kita jaga istirahat kita yang cukup, kurang lebih 6 sampai 7 jam. Ini penting. Jadi jangan sampai kita itu paru-paru bermasalah. Ingat, paru-paru itu membawa oksigen, ya. Oksigen dibutuhkan dalam tubuh kita untuk metabolisme, untuk pernapasan. Jadi penting sekali jika sampai paru-paru terganggu atau paru-paru tidak sehat, salah satu 3 pilar kesehatan akan terganggu sehingga tubuh kita jadi sakit. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jika dirasa video ini bermanfaat, bisa di-share kemana-mana ya, supaya dapat pahala banyak, dan di-subscribe supaya selalu mendapat video-video saya tentang kesehatan yang terupdate. Bisa bermanfaat mudah-mudahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.